Koneksi antar materi modul 2.3. Sampaikan Lustiono, SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 7 SMK Negeri 1 Set. Dalam materi kali ini akan menyampaikan tentang coaching untuk supervisi akademik. Kami ucapkan terima kasih kepada tim fasilitator dan pengajar praktek, yaitu Bapak Dedi Hermawan SPD MPD selaku fasilitator dan Ibu Dr. Halimatul Sa'diyah SPD MPD selaku pengajar praktek. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman pembelajaran yang baru saya peroleh pertama adalah konsep coaching, yang kedua paradigma berpikir coaching, yang ketiga prinsip coaching, yang keempat kompetensi inti coaching, yang kelima alur tirta, dan yang terakhir adalah supervisi akademik. Konsep coaching. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching menurut Graham tahun 1999. Coaching juga merupakan kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk dapat belajar daripada mengajar menurut Whitmore tahun 2003. Makna coaching: kemitraan, hubungan antar coach dan coachee yang sama, memberdayakan, bertanya secara efektif dan mendalam sehingga mampu menginspirasi coachee dalam menemukan jawaban. Optimalisasi: seseorang coach berusaha memastikan jawaban yang didapat dalam proses coaching dan diterapkan dalam aksi nyata sehingga potensi coachee berkembang secara optimal. Perbedaan antara coaching, konseling, dan mentoring. Coaching mendorong coachee untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Mentoring membagikan pengalaman untuk mentee mengembangkan diri. Konseling membantu konseli memecahkan masalah. Coaching dalam konteks pendidikan. Filosofi Ki Hajar Dewantara, proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Sistem Among ing ngarsa sungtulodo ing madya maunkaso tuturi handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tuturi handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan semua kekuatan diri pada murid. Paradigma berpikir coaching dan prinsip coaching. Paradigma berpikir coaching fokus pada coachee atau rekannya akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu melihat peluang baru pada masa depan. Prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi coaching dan alur tirta. Kompetensi inti coaching yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Alur tirta, tujuan jelas, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Tahapan supervisi akademik ada pra-observasi, observasi, pasca observasi, dan tindak lanjut supervisi. Peran guru sebagai coach di sekolah. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, keterampilan coaching perlu dimiliki oleh para guru untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi
agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pada proses coaching, murid diberikan kebebasan, dan guru sebagai pamong harus dapat memberikan tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada pada murid. Hal ini berkaitan pula dengan model pembelajaran berdiferensial. Peran guru sebagai coach di sekolah. Seorang guru harus memiliki keterampilan coaching agar dapat menemukan jati diri dan mewujudkan potensi dirinya. Selain itu, guru juga sebagai among, yaitu memberikan tuntunan berupa pertanyaan reflektif dengan tujuan mendorong potensi murid. Pertanyaan dalam proses coaching membantu murid berpikir kritis sehingga mampu menemukan sendiri potensi yang dimilikinya untuk dikembangkan. Komunikasi dalam coaching. Aspek komunikasi untuk mendukung praktik coaching yaitu komunikasi asertif. Berkomunikasi secara asertif akan membangun kualitas hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih positif karena ada pencapaian bersama dan kesepakatan dalam pemahaman dari kedua belah pihak. Pendengar aktif. Seorang coach yang baik akan mendengar lebih banyak dan kurang berbicara. Bertanya efektif. Bertanya pada coaching merupakan kemampuan bertanya dengan tujuan dapat menstimulasi pemikiran coaching. Umpan balik yang positif. Umpan balik dalam coaching bertujuan untuk membangun potensi yang ada pada coaching dan menginspirasi mereka untuk berkarya. Koneksi antar materi. Hubungan antara coaching dan pembelajaran berdiferensial diadakan pemetaan dengan 3 cara, yaitu kesiapan, minat, profil belajar. Pemetaan kebutuhan belajar murid menjadi sumber data bagi coach sehingga peserta didik dapat mengoptimalkan potensinya dan menemukan solusi terbaik. Koneksi materi, coaching, dan kesadaran sosial emosional. Dalam kesadaran sosial emosional ada beberapa hal yang harus dipraktikkan, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Refleksi. Coaching adalah sebuah alat yang dapat membantu pendidik dalam menjalankan pendidikan yang berpihak kepada murid. Coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil sistematis. Kompetensi sosial emosional dalam proses coaching ini, seorang pendidik yang berperan sebagai coach untuk membuat coachee dapat mengendalikan diri dan emosi, menimbulkan rasa empati, rasa sosialisasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Refleksi. Melalui coaching, membantu guru dalam menuntun segala kekuatan kodrat siswa, mengarahkan siswa dalam menggali potensinya. Harapannya, proses coaching menjadi salah satu langkah yang tepat bagi guru untuk membantu murid dalam mencapai tujuan, yaitu merdeka belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.